Awal cerita, kita disuguhkan pemandangan dua ekor ayah dan anak yang dimana sang ayah baru saja menggiveaway-kan seonggok sepeda curian untuk anaknya sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-12. Namun sebelum kita lanjut CRT, kita kenalan dulu dengan dua MC kita kali ini, dimulai dari si anak kotak yang anggaplah bernama Lukas dan ayahnya yang sudah bau tanah kita anggap saja bernama Albert. Oke lanjut, Lukas yang memang sudah menanti-nantikan sepeda baru sejak ia masih kecil, bahkan sejak ia dalam kandungan pun ibunya ngidam pedal sepeda. Tanpa banyak kecot, dengan perasaan gembira ia langsung melakukan test drive menggunakan sepeda dan cerita pun ditutup. Enggak cuy, bercanda. Alhasil karena kecerobohan, maksudnya ketololan Lukas yang gak bisa lihat ada mobil truk besar segede gaban di hadapannya, ia pun harus tereliminasi di tempat hari itu juga dikarenakan saking besarnya damage yang diterima Lukas, ditambah ia tidak dikaruniai kekuatan MC selalu selamat. Malamnya Pak Albert langsung menguburkan Lukas di TPU terdekat, sekaligus ia meratapi kuburan anaknya. Kenapa umur anaknya pendek sangat, padahal ia sudah tidak memiliki lubang charger, yang dimana itu artinya Pak Albert merupakan generasi terakhir dari keluarganya. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Pak Albert pun memilih untuk pulang ke rumah dan berencana untuk maraton film One Piece dalam satu malam untuk menghibur dirinya sekaligus melupakan musibah yang baru saja ia alami. Namun baru aja Pak Albert mau OTW ke rumah, tiba-tiba saja ia melihat Lukas yang bukannya meninggal dengan tenang dan ditanya Munkar Nakir, ia justru berlari-lari di sekitar area pemakaman, yang tentu saja membuat Pak Albert penasaran tips and trik apa yang digunakan Lukas agar bisa selamat dari siksa kubur. Tapi di saat Pak Albert berusaha mengejar Lukas, alih-alih dapat Q&A dengan anaknya, ia justru menemukan sebuah buku aneh tergeletak di atas tanah, dan tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun itu buku apaan, Pak Albert langsung meluting buku tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Albert langsung menangis sejadi-jadinya, teringat akan anak dan istrinya yang cantik, solehah nan tobrut, yang dimana di penghujung sisa usianya Pak Albert tidak dapat berkumpul dengan keluarga tercintanya. Dan tiba-tiba saja Albert sad boy ini dikejutkan dengan suara teriakan yang berasal dari buku asing yang baru saja ia pungut tersebut, dan secara otomatis buku ini membukakan sebuah halaman yang dimana di saat Pak Albert membacanya ia langsung terkejut bukan main, dikarenakan buku ini merupakan buku panduan untuk mengedo tensei orang yang sudah meninggal. Tanpa pikir panjang, malam itu juga Pak Albert langsung menggali kuburan Lukas seorang diri dan langsung membacakan seluruh mantra yang sudah tercantum dalam buku panduan Edo Tensei tersebut, dan secara ajaib tiba-tiba saja buku tersebut melayang dan menyalakan lampu bilet sebelum akhirnya buku tersebut tiba-tiba menghilang. Pak Albert yang merasa di prank pun, ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengedo tensei Lukas dan menerima kenyataan bahwasanya Lukas sudah tenang di alam sana dan ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lukas. Buset, main pergi gitu aja, itu anak lu kubur lagi kocak. Namun siapa sangka, rupanya mantra yang dibacakan oleh Pak Albert berhasil membuat Lukas teredo tensei, dan ia langsung mengunboxing peti mati dari dalam dengan kondisi kulitnya yang sudah menghijau dan matanya yang sudah berubah menjadi warna merah. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Pak Albert dengan sangat keras, sampai-sampai saking kerasnya kameramennya pun ikut terguncang. Sementara itu Pak Albert yang tidak merasa memesan paket COD, ia pun langsung berlari ke arah tangga sembari membaca ayat kursi di dalam hatinya agar sosok yang ada di depan pintu rumahnya segera menghilang. Namun alih-alih pergi, Lukas yang udah birahi untuk menghisap darah ayahnya, ia justru menerobos masuk lewat jendela dan langsung berjalan menuju Pak Albert agar bisa mukbang daging ayahnya sendiri. Hingga terjadilah peradu mekanikan antara anak dan bapak. Namun untungnya Pak Albert berhasil melempar Lukas ke dalam ruang bawah tanah, yang dimana Lukas mencium banyak sekali anak tangga hingga membuat ia tak sadarkan diri. Tetapi nyatanya alih-alih pingsan atau meninggal, Lukas justru memutar kepalanya 180 derajat dan langsung menyerbu ayahnya secara brutal. Namun untungnya dengan sigap Pak Albert langsung mengunci ruangan tersebut hingga ia berhasil mencegah dirinya mati konyol. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja ngespawnlah seekor polisi yang mendatangi kediaman Pak Albert yang bertanya tentang apa yang sudah terjadi di rumah Pak Albert, sampai-sampai kaca jendelanya pecah, yang tentu saja hal ini menaruh rasa curiga Pak polisi terhadap Pak Albert. Dan di saat Pak polisi sedang mereview rumah Pak Albert, tiba-tiba saja ia mendengar suara tawa Lukas dari ruang bawah tanah, yang tentu saja hal ini membuat Pak polisi berasumsi bahwasanya Pak Albert merupakan pelaku kekerasan rumah tangga yang tega mengurung anaknya di dalam ruang bawah tanah. Dan begitu Pak polisi membuka paksa ruang bawah tanah Pak Albert, ia terkejut bukan main begitu melihat sesosok makhluk jelmaan setan berwujud zombie, dan tanpa pikir panjang ia langsung mengeluarkan pistolnya untuk mengeliminasi Lukas. Namun tanpa sempat menembakkan sebiji peluru pun, tiba-tiba saja Pak
polisi didorong oleh Pak Albert dikarenakan seburuk apapun makhluk jelmaan setan berwujud zombie tersebut, ia tetaplah Lukas, anak tunggal kesayangan Pak Albert, yang dimana ia tidak rela melihat Lukas mati 2 kali secara berturut-turut. Lagian sok ngide sih, udah mati malah dipaksa respawn. Cacat kan jadinya. Alhasil kini Pak Polisi menjadi santapan 4 sehat 5 sempurna bagi Lukas, yang dimana dalam sekali santap Lukas menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan secara perlahan-lahan. Pak Albert yang bingung ini anak punya dosa apa semasa hidupnya, ia kemudian berpikir sejenak sebelum akhirnya ia melihat sebuah senapan laras panjang yang terpampang di tembok rumahnya, hingga ia berpikir untuk menghabisi Lukas di tangannya sendiri karena ia khawatir dengan keberadaan Lukas yang dapat mengancam nyawanya serta nyawa orang lain kapan saja. FYI, Pak Albert merupakan mantan tentara Perang Dunia Kedua, yang dimana ia mampu mengalahkan 150 musuh dan menghancurkan 1 tank baja dalam 1 serbuan. Bahkan namanya pun sangat disegani oleh para batalion musuh. Namun sayangnya ia harus pensiun dini dikarenakan gak tahu, soalnya gue ngarang. Dan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Pak Albert pun membulatkan tekadnya untuk menjumpshoot anaknya sendiri menggunakan Kar 98 skin default. Namun begitu ia masuk ke dalam ruang bawah tanah, ia mendapati anaknya sudah kabur dengan menggerogoti iron block. Dan begitu Pak Albert mengintip keluar, ia mendapati anaknya sedang bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Dan tanpa pikir panjang, Pak Albert langsung mengarahkan senapannya ke arah Lukas. Namun lagi-lagi Pak Albert terbayang akan sosok Lukas yang riang gembira, sehingga membuat Lukas dapat mendaratkan puluhan boga mentah ke kepala kotak ayahnya sendiri. Namun dengan cepat Pak Albert meraih senapan Kar 98 miliknya dan mengcounter attack serangan Lukas dengan menembakkan sebiji peluru tepat ke arah kelapa anaknya, hingga berhasil membuat Lukas meningsoi 2 kali. Sementara Pak Albert yang terkena mental breakdance, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan ia sudah tidak tahan dengan musibah yang datang bertubi-tubi. Ditambah lagi ia dengan sangat terpaksa harus menembak mati anaknya, yang dimana hal itu semakin membulatkan tekad Pak Albert untuk menyusul anak dan istrinya serta melakukan reuni keluarga di akhirat. Ya, intinya pesan mortar yang bisa kita ambil, kehilangan seseorang yang kita sayang memang sangat menyedihkan, tapi bukan berarti itu adalah murka Tuhan, melainkan itu sebuah cobaan untuk menguji sejauh mana kita beriman. Ingat, jodoh, rezeki, dan kematian sudah menjadi takdir kehidupan yang seharusnya bisa kita ikhlaskan, bukan kita lawan. Karena sejatinya Tuhan tidak pernah membuat hambanya menderita, melainkan ia ingin tahu kepada siapakah hambanya akan meminta.